Oke, 1, 2, 3, ready to go back. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Karena situasinya pagi, and good afternoon for you who watch this video in the afternoon, and good evening for you if you watch this video in the evening. And today, we're going to go with the last part of speech. It is verb. Right, here we go, verb. Oke, kata kerja. This is the apa ya? Kalau dibilang penting dalam kalimat, ya semua berperan dalam kepentingan tersendiri. Jadi kata kerja di sini dalam bahasa Indonesia atau verb dalam bahasa Inggris, di channel Camp Bahasa Inggris kita akan membahasnya. Untuk penjelasan lebih detailnya, teman-teman semua bisa nanti klik link di deskripsi. Saya akan menyiapkan link-link untuk memahami mengenai verb lebih lanjut lagi. Oke? No good without digging. Oke, bersama saya Agus Wiratno, kita jumpa lagi after long time no see. So today is the day for verb, right? Verb apa itu? Berdasarkan sumber yang saya ambil untuk verb adalah ya ini dia. Most verbs are action words. Jadi verb ini adalah kata kerja atau action word yang menjelaskan apa ya namanya? Kalau dibilang menjelaskan, iya, ini suatu tindakan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi berdasarkan definisi, action words itu tell you what people, animals, or things are doing. Jadi kata kerja ini menceritakan atau menjelaskan kepada siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membaca tentang sesuatu yang dilakukan secara fisik maupun non fisik. Right, example. Untuk contoh yaitu ada knock, mengetuk, burst, meledak seperti yang ada di gambar, dan dig, menggali. Jadi contoh tiga ini kalau kita teliti lebih jauh, knock itu tindakan. Ada tindakan fisik itu menggunakan tangan kita untuk knock on the door hingga bunyi tok tok tok. Kemudian burst, meledak, dan dig, biasanya hewan ini dig, menggali, dia ada tindakannya. Jadi contoh lain seperti makan, itu ada tindakannya, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian chewing, mengunyah. Kemudian drink juga dari proses mengambil gelas kemudian memasukkan cairan ke dalam tubuh, serta menelannya, itu drink. Kemudian untuk action words yang lain yaitu as you can see on your screen, ada act, bertindak, bake, memanggang, ada ya gerakan fisiknya memanggang, bend, membengkokkan, kemudian buy, membeli, sell, menjual, seperti itu, dan lain sebagainya hingga walk. Dan ada juga kata kerja yang mungkin nggak terlihat atau secara fisik kita nggak bisa merasakan. Kalau orang lain nggak bisa merasakan kalau kita ini sedang melakukan sesuatu. Contoh, dinamakan stative verbs, jadi semacam tindakan yang abstrak. Example, thoughts and opinions, kategori seperti pikiran, pendapat. Contoh, agree, setuju, I agree with you. Agree kata kerja, tapi kalau dilihat secara kasat mata nggak ada tindakannya. I agree with you. Kemudian ada I believe in you, ada doubt, ada guess, imagine. Nah, kalau misalnya let me imagine, biarkan saya berimajinasi dulu. Abstrak kan, nggak kelihatan, orang lain nggak bisa ngeliat kalau kita lagi imagining. Atau know, mean, recognize, remember. Kemudian ada feelings and emotions, ini termasuk stative verbs yang abstrak seperti dislike, tidak menyukai, hate, I hate you, I like you, I love you, I prefer mineral water than coffee misalnya. Want, wish, mengenai feelings dan emotions. Kemudian ada sense and perceptions, ada indera-indera di sini, ada appear, nampak. Be, ini kata kerja be, isinya ada is, ma biasanya. Kemudian ada feel, hear, look, see, seem, smell, taste. Nah, ini semua termasuk kata kerja, tapi yang bukan action, tapi yang
stative atau yang abstrak. Nah, kemudian ada position and measurement, ada kepemilikan nih. Ada belong, milik, have, milik, measure, mengukur, own, possess, weigh, abstrak semuanya. Example, I have 2 cats. Apakah teman-teman semuanya menyaksikan melihat tindakan saya dalam mengucapkan kalimat tadi, I have 2 cats, saya menyatakan bahwa saya punya 2 ekor kucing. I have 2 cats. Cara tindakan fisik gak ada, makanya ini dinamakan stative verbs atau kata kerja abstrak. Alright, understand? If you have understood, okay, we can go to the next slide. If you haven't understood, you can go back to the previous slides to understand what verb is. Nah, kemudian ada transitive dan intransitive verbs. Jadi, untuk pemahaman lebih lanjut lagi mengenai verbs, ada kata kerja yang bisa nempel dengan objek. Ada juga yang sebaliknya yang nggak bisa nempel dengan objek secara langsung. Example, untuk transitive verb itu apa? Yaitu kata kerja yang membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh. Example, we check. I clean my own room every morning. Saya membersihkan kamar saya sendiri setiap pagi. Jadi kata clean di situ membutuhkan objek langsung yang siapa yang diberikan tindakan itu. Saya clean. Oke, saya membersihkan. Membersihkan apa? Ada tujuan tindakan membersihkan saya yaitu my own room every morning. Nah, ini dinamakan transitive verb. Seperti I ate an apple. Jadi saya makan sebuah apel. Jadi jelas. Imagine kalau nggak ada objeknya. I clean every morning. Saya membersihkan setiap pagi. Ya, membersihkan apa? Apa yang diberi tindakan. Gitu. Seperti I eat, saya makan. Nah, untuk makan ini bisa saja menjadi transitif dan bisa juga menjadi intransitif. Artinya bisa dengan objek, bisa juga dengan tanpa objek. Saya makan. I was eating when you came. Saya sedang makan ketika kamu datang. Seperti itu. Bisa kan? Nah, berarti bisa dua-duanya. Sebaliknya untuk intransitive verb, ini merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat. Jadi, contohnya, Joshua screamed when his mother surprised him. Joshua teriak, "Ah!" ketika ibunya mengagetkannya. Seperti ini, nggak perlu objek. I cried, saya menangis, nggak perlu objek kan? Seperti itu. Dan masih ada yang lainnya. Jika teman-teman, if you are curious, kalau penasaran and you want to find out more about transitive and intransitive verbs, boleh browsing di sumber belajar yang lain. Nanti misal akan coba lampirkan beberapa link sumber belajar di deskripsi. Kalau misalnya, if you have different opinions about transitive and intransitive verb, you can comment your thoughts in the comment section below. We go to the next slide. Nah, ini untuk pola kalimat nih, rumusnya. Untuk menggunakan kata kerja supaya kalimatnya itu perfect lah, seperti itu. Karena minimal ada subjek, kata kerja, dan ada objek, seperti itu. Untuk transitive verb, contohnya, I paint my walls in broken white. I paint my walls. Saya mengecat apa? Ngecat ini ada objek nggak? Apa yang dicat? Itu I paint my walls. Saya mengecat dinding rumah in broken white, dalam warna apa ini? Krem kali. Kemudian she wants a bag. Dia menginginkan sebuah tas with a removable and adjustable shoulder strap yang ada apa namanya? Ikatnya atau talinya, strapnya yang bisa dilepas dan bisa diatur panjang pendeknya, seperti itu. She wants a bag. Nah, kalau kalimat pertama tadi menggunakan kata paint sebagai kata kerjanya, itu kata kerja yang action verb, ada tindakan yang ngecat. Sedangkan number 2, she wants a bag, itu statif, sebab wants jenisnya abstrak. I want a bag.
with removable and adjustable shoulder strap, misalnya seperti itu. Next, the boys kick the ball. Anak-anak menendang bola. Jadi ada actionnya, menendang, mengayunkan kaki, kemudian mengontakkan kaki dengan bola sehingga terjadi pantulan. The boys kick the ball toward the goal. Nah, yang tercetak merah itu subjek, kemudian yang tercetak biru itu kata kerjanya, yang tercetak ungu adalah direct objeknya, seperti itu. Selebihnya apa? Selebihnya adalah pelengkap atau complement. Next, I hope Cindy doesn't give up. I hope Cindy. Nah, di sini jelas I subject, hope ini stative verb. Saya berharap Cindy adalah objek langsungnya yang diharapkan, kemudian doesn't give up complement. Saya harap Cindy tidak mudah menyerah. Seperti itu. Oke, kemudian we go to the next intransitive verb sentence form. Sama dengan tadi, bedanya ini bisa dengan dan bisa tanpa nih. You come late to my house. You come late. Ya. You sebagai subjek, kemudian come sebagai kata kerja. Selebihnya pelengkap. Ini sudah jadi kalimat yang bisa dimengerti dalam artian pemahaman ini. Minimal ada subjek, verb, kemudian ada kelebihan sedikit komplementnya. Next one, Rina often lies when she made mistakes. Jadi Rina sering berbohong ketika sedang berbuat kesalahan. Lies di sini kita nggak bisa lihat lies-nya orang tuh bagaimana. Therefore dinamakan stative verb yang abstrak. Kemudian ya, they always arrive at 6 o'clock at school. Mereka selalu datang tepat waktu. Jam 6 sekolah. Seperti itu. Jadi selebihnya itu adalah complement, dan yang tercetak red and blue adalah yang mana? Sini. She works at an international company. Dia bekerja di sebuah perusahaan internasional. Seperti itu. Gak ada direct objeknya kan? We go to now exercise to make your understanding better. You have to do this exercise supaya tahu sejauh mana kita paham mengenai verbs. Kita coba sama-sama mengerjakan tugas ini. If you have different opinions, you can comment your thoughts in the comment section below. And don't forget to subscribe to this channel, like, share, comment to make this channel develop much bigger. Exercise 1. Underline the verbs in the following sentences. Jadi diminta untuk menggarisbawahi atau spotting dari number 1 to number 10. Diminta untuk mencari di mana kata kerjanya. Oke, teman-teman pasti bisa semuanya. Oke, number 1, go. Dari mana? The children go to school by bus. Jadi anak-anak pergi. Nah, pergi ini mungkin ada tindakannya. Dia berjalan kaki, dia naik sepeda motor, atau naik bus, seperti itu. Number 2 and 10, coba pause video ini dan kita bandingkan. Oke, pause. Sudah? Oke, kita lanjut. Number 2, sleep. Bad sleep during the day. Kelelawar tidur di siang hari. Number 3, belong. These toys belong to Katie. Number 4, every pupil has a good dictionary. Setiap murid, anak-anak kecil biasanya disebut pupil, punya kamus yang bagus. Polar bears live. Kemudian most children learn. Number 7, teach, mengajar. The earth goes around, goes. Number 8, cross. Number 10, close, tutup di hari Minggu on Sunday. Gimana jawabannya? Benar semua atau sama? If you have different opinions, kalau ada yang beda silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sorry for the noise. Nah, kemudian ada kata kerja yang B mengandung is, am, are. Example.
Nah, ini untuk definition. The words am, is, are also verb, juga kata kerja, tapi bukan action. Jadi penggunaannya seperti apa? Biasanya untuk simple present tense. Sebagai contoh, ini dia. Untuk subject I biasanya dengan am. They, we, you dengan are. She, he, it dengan is. It is a donkey. Ya. It's not a horse. Merupakan sebuah kalimat. Subjeknya adalah it dan kata kerjanya adalah be tadi yang mengandung is, am, are. Di sini kandungannya adalah is, kemudian a monkey adalah apa? Objek atau complement. Kemudian it's very hot today. It's not very comfortable. It merujuk pada hari ini ya. Hari ini panas sekali. Atau cuaca. It's not very comfortable. Cuaca seperti ini bikin nggak nyaman karena sweating every time. Berkeringat setiap waktu. Nah, itu tadi untuk penggunaan is, am, are atau kata kerja yang be. Kemudian untuk exercise. Nah, di sini fill in the blanks with correct be, am, is, are. Jadi untuk mengerjakan ini perlu melihat, kalau mau melihat tabel silakan kembali ke beberapa menit yang lalu, kemudian mulai mengerjakan. Oke, dan pause video ini. Sudah? Baik, kita cek bersama-sama untuk jawabannya. They are my good friends. Mereka teman-teman baik saya. Kemudian he is a soldier. Dia seorang tentara laki-laki. Kemudian you are taller than Charlie. Kamu lebih tinggi daripada Charlie. Sudah kita bahas di degree of comparison. Kemudian she is ill. Dia sakit. We are very hungry. Kami sangat kelaparan. It is a sunny day. Hari ini adalah hari yang cerah. I am angry with Joe. Kemudian you are all welcome to my house. Kalian semua boleh datang ke rumah. Kemudian exercise 2 juga pause videonya. Jika sudah, kita bahas bersama. Ya, John's dog. Nah, di sini ada John's dog, kok ada S-nya. Nah, John's yang ada S-nya itu menyatakan kepemilikan John. Jadi anjingnya John, karena dognya tanpa S jadi satu aja, yang menggunakan is very friendly. Anjingnya sangat jinak seperti itu. Kemudian Robert only single person, hanya tunggal saja, maka menggunakan is. Itu simple present tense ya. These flowers ada S-nya, lebih dari satu. Are. The two schools juga are karena ada S-nya. Math tunggal. Kemudian number 6 itu dalam bentuk tanya. Is dinner ready? Apakah makan malam sudah siap? Number 7, this computer is very easy to use. Komputernya sangat mudah digunakan. All the windows are open. Semua jendela terbuka. Sue and Jane are neighbors. Sue dan Jane bertetangga. His hair is curly. Rambutnya keriting. His. Tahu ya his ya? Apa? Ya, possessive adjective. We go to the next slide. Okay, this is the end of our learning videos. We have been through number 1 till number 8, from adjective to verbs. It means that our topics for parts of speech is officially finished. Then for the next episode, we'll be talking about something different. It is about 16 tenses. We start one by one. Kita mulai nanti satu persatu, kita bahas mulai dari simple present tense. Oke, jangan lupa subscribe ke channel ini, like juga, share juga, komen juga, supaya channelnya bisa berkembang dan bermanfaat untuk yang lain. And if you find this video useful, you can share this video to your friends, to your testmates, classmates, dan lain sebagainya. Bagi siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke, this is the end of our meeting for verbs. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya, Pak.